Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sarif pada channel Sahabat Tasawuf. Pada kesempatan kali ini seperti biasa ya, saya akan mengulas materi pendidikan agama Islam ataupun Al-Quran Hadis, yaitu tentang surat At-Tin yang artinya buah tin. Nah, di sini saya akan mencoba mengenalkan tentang surat At-Tin, melafalkan surat At-Tin, memahami penjelasan dan isi kandungan dari surat At-Tin itu sendiri. Namun seperti biasa ya, sebelum saya melanjutkan materinya atau pengulasan materi tersebut, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini ya dengan cara klik subscribe dan tekan loncengnya serta tekan like-nya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Bagi yang sudah subscribe ataupun sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan harapan kita semua bisa terlaksana, yaitu channel ini bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan surat At-Tinnya. Di sini kalian bisa lihat surat At-Tin jumlahnya ada 8 ayat ya. Sebelum saya jelaskan mengenai isi kandungannya, saya akan mencoba untuk membacakan terlebih dahulu surat At-Tin itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Al-ayah sadaqallahul yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan negeri Mekah yang aman ini, sungguh telah kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Maka apakah yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? Itulah arti dari surat At-Tin. Oke, kita menuju ke penjelasannya. Surat At-Tin. Surat At-Tin ini termasuk surat yang ke-95 dalam Al-Quran ya. Urutan turunnya itu ada di urutan ke-95. Kemudian surat ini terdiri dari 8 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa sih? Surat Makkiyah yaitu surat yang turun di kota Mekah dan turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad belum pindah ke Madinah, itu disebut surat Makkiyah. Dan apa sih surat Madaniyah itu? Surat Madaniyah itu yaitu surat yang turunnya setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada yang turun di Madinah, ada juga yang turun di Mekah. Seperti surat An-Nasr ya. Surat An-Nasr itu turun di kota Mekah. Namun turunnya itu setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga surat An-Nasr masuk ke dalam surat Madaniyah. Berbeda dengan surat At-Tin ya. Kalau At-Tin itu turun sebelum Nabi hijrah, makanya surat At-Tin masuk ke dalam surat Makkiyah. Surat ini diturunkan ya, surat At-Tin ini diturunkan setelah surat Al-Buruj. Nama At-Tin itu sendiri diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Buah tin ini banyak tumbuh di kota Damaskus, tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam. Dan buah zaitun itu sendiri tumbuh di kota Baitul Maqdis, tempat Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan yang dimaksud Gunung Sinai di sini itu merupakan tempat pertama Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Musa pertama kali menerima wahyu itu ada di Gunung Sinai. Dalam surat At-Tin ini dijelaskan kota yang paling aman yaitu kota Mekah. Ya, karena kota Mekah itu sangat terjaga. Dan memang kota Mekah itu sendiri sudah dijelaskan ya, dijaga sama Allah. Bahkan kaum Quraisy diperintahkan untuk menjaga kota Mekah karena di situ ada Ka'bah. Ka'bah itu merupakan kiblat bagi umat Islam dalam beribadah.
Di sini dijelaskan juga dalam surat Atin bahwasanya manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Hal ini dikarenakan manusia itu diberi akal, pikiran, sehingga manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kalau makhluk yang lainnya walaupun sama ya, bisa lari, bisa bisa makan ataupun yang lainnya, namun makhluk yang lain itu tidak memiliki akal pikiran, sehingga manusia disebut makhluk yang paling sempurna. Walaupun yang dimaksud sempurna di sini itu bukan fisiknya ya. Kalau kita lihat fisik di luar sana masih banyak yang fisiknya memiliki kekurangan, namun walaupun mereka yang memiliki kekurangan, tapi mereka itu memiliki kelebihan masing-masing, dan tentunya mempunyai akal pikiran yang bisa mengendalikan atau yang bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk ya. Selanjutnya di sini dalam surat Atin dijelaskan bahwasanya manusia akan menjadi makhluk yang rendah dan hina jika mereka tidak mau beriman dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada mereka, sehingga mereka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Maksudnya gimana? Maksudnya itu manusia kan merupakan makhluk yang sempurna ya, dan manusia itu memiliki akal pikiran yang sehat, bisa digunakan untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Namun jika mereka tidak mau beriman dan tidak mau mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, melainkan kufur terhadap nikmat yang kita dapatkan, maka mereka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Terus siapa yang akan selamat dari neraka tersebut? Yaitu manusia. Yang akan selamat adalah manusia yang mau beriman dan beramal saleh. Mereka akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita beramal saleh ya, kita beramal saleh, maka pahala yang akan kita dapatkan tidak akan terputus sampai akhir hayat. Contoh begini, ketika kita mau beramal atau mau menyumbangkan sebagian harta kita buat membantu orang-orang yang membutuhkan ataupun pembangunan masjid ataupun tempat ibadah lainnya ya, dengan niat yang ikhlas hanya mengharapkan ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Sampai kita nanti meninggal pun pahala akan terus mengalir kepada kita ya. Makanya bagi yang sudah memiliki harta ataupun yang belum, mari kita beramal soleh sebanyak-banyaknya. Jangan takut kita baru memiliki harta sedikit terus amal soleh kita sedikit, nggak masalah, asal kita ikhlas ya, kita sungguh-sungguh ketika melakukan perbuatan tersebut, maka pasti akan diganti rugi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diganti dengan yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Oke, selanjutnya di sini dalam surat Atin menjelaskan tentang teguran keras mengenai manusia sebagai makhluk yang paling istimewa yang pernah diciptakan oleh Allah melalui segala atau melampaui segala makhluk, namun berakhir tragis karena dicampakkan ke dalam keadaan yang paling menyedihkan jika mereka tidak mau beriman dan enggan beramal soleh. Penegasan bahwa tiada yang melebihi keadilan selain yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak ada yang lebih adil kecuali hanya Allah ya. Allah itu maha adil, makanya kita jangan asa ketika kita diberi musibah ataupun ujian, jangan mudah menyerah. Karena di samping kita selalu ada Allah yang selalu melindungi dan selalu akan memberikan yang terbaik. Mungkin itulah penjelasan singkat tentang surat Atin yang bisa saya jabarkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan dalam surat Atin tersebut, yaitu kita selalu beramal soleh dan selalu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita cita-citakan bisa tercapai, yaitu tujuan utama kita adalah hidup kekal di akhirat dengan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.